Dalam beberapa bulan terakhir ini, muncul kekisruhan dan tarik-tarikan hasil produksi batu bara. Di satu sisi untuk kebutuhan ekspor, dan di sisi lain memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan pembangkit listrik PLN. Pemerintah sendiri sudah mempunyai skema DMO atau Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban menyisihkan sebagian produksinya untuk pasar domestik. Belakangan mulai muncul rencana pembentukan Badan Layanan Umum, yang mendapat tentangan dari DPR RI. Sebenarnya, bagaimana duduk perkara batu bara yang kekisruhannya ini sudah meresahkan juga negara-negara importir? Berikut ini analisis dari ekonom Faisal Basri kepada Kontan. Tanyanya apa alasannya menolak, DPR menolak ya, tidak jelas dengan argumennya. Tapi kok makin kesini makin jelas bahwa DPR itu menyuarakan kepentingan pengusaha batubara gitu kalau menurut saya ya. Ya bisa diidentifikasi barangkali afiliasi mereka dengan perusahaan batubara. Jadi tolong DPR menolak, tidak sekedar menolak tapi mengajukan argumennya. BLU kan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus agar terjadi kestabilan atau keseimbangan seperti yang ada di CPO. Jadi sebetulnya kita tidak perlu studi banding, tidak perlu berpikir keras, coba-coba, gunakan saja skema CPO. Semua ini kan berbasis konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, sadar akan hal itu, maka kepentingan nasional nomor satu kan. Nah, sadar akan prinsip itu, maka setiap CPO yang diekspor itu dikenakan pajak, ya, pajak karena durian runtuhnya agar durian runtuhnya tidak dinikmati sepenuhnya oleh pengusaha, dan oleh karena itu harus diredistribusikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu kan, pasal 33. Nah, negara punya instrumen dengan mengenakan pajak ekspor. Nah, kemudian untuk di sawit ini ada rakyatnya banyak, ratusan ribu, kalau tidak mungkin jutaan ya yang terlibat di sana. Mereka biasanya tidak punya dana untuk peremajaan macam-macam. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk renewable energy B30 yang tidak mungkin dialokasikan dananya dari APBN atau tidak urgent karena APBN banyak untuk yang lain-lain. Maka ada lagi tambahan dana sawit. Nah, dana sawit itu karena bukan pajak, ya, tadinya di pengusaha ingin mengelola sendiri, tapi kan tidak boleh dong. Jadi datanglah BLU ini, BPDPKS itu untuk mengelola dana agar dananya kembali ke komunitas sawit untuk B30, untuk peremajaan, kalau perlu untuk kampanye melawan kampanye anti sawit, untuk marketing, untuk R&D, segala macam itu ya. Jadi dari, oleh, dan untuk sawit itulah BLU itu di situ yang tidak masuk di dalam APBN itu. Bagus, tidak pernah ada masalah, berarti dalam tidak perlu ada satgas, tidak perlu ada pengawas, tidak perlu ada macam-macam begitu ya. Nah, mengapa kita tidak tiru untuk batubara? Ya, ingat batubara ini bisa dapat hampir 500 triliun rupiah pendapatan dari ekspor, melonjak luar biasa, tapi rakyat tidak dapat apa-apa. Dan lebih visible lagi diterapkan skema sawit itu untuk batubara karena tidak ada petaninya. Karena kalau kita menerapkan pungutan atau pajak ekspor, itu yang kena adalah petaninya. Kalau di CPO, nah di batubara kan tidak ada petaninya.
Jadi lebih keren gitu sebetulnya diterapkan di batubara, tidak ada isu populisnya. Nah, silahkan kalau pengusaha batubara ingin pakai mekanisme pasar, silahkan, oke. Semua beli dengan harga internasional, ini silahkan. Siapapun silahkan, kalau mereka ngotot gitu silahkan. Tapi negara hadir mengenakan pajak ekspor. Kalau harga semakin tinggi, pajak ekspornya semakin tinggi untuk memastikan, karena pajak ekspor otomatis menurunkan harga di dalam negeri. Jadi tidak perlu ada $70 untuk PLN, 9 harga patokan tidak perlu ada. Ya, kalau tidak efektif, naikkan lagi pajak ekspornya. Kalau pemerintah ingin harga batubara di dalam negeri $60, tinggal naikkan pajak ekspornya. Ya, sampai ketemu formula, ini $60 nih yang cocok gitu. Dan itu berdasarkan undang-undang semua, ada undang-undangnya semua kan. Nah, pertanyaannya selama ini, mengapa batubara tidak terjamah sehingga mereka ibaratnya satu kerajaan sendiri yang tidak bisa ada yang menyentuh. Ya. Nah, inilah momentum. Ya. Padahal betapa sangat teramat dimanjanya batubara ini yang tidak pernah dinikmati oleh kegiatan ekonomi lainnya. Tidak ada. Mereka dapat undang-undang minerba yang baru yang lebih menjamin perpanjangan sampai batubaranya habis. Mereka dapat kemudahan untuk hal ikhwal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kriteria merusak lingkungannya dipermudah. Mereka juga lebih mudah membuang limbah. Mereka juga dipermudah untuk merambah kawasan hutan, karena kata Ibu Siti Nurbaya kan, pembangunan besar-besaran di era Jokowi tidak boleh dikorbankan atas nama deforestasi, yang begitu-begitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan mereka sudah masuk rezim IUP kan? Mereka tidak bayar pajak lagi 35%. Bayar pajaknya sekarang 22%. Ya, itu kan bedanya rezim PKB 2B itu kan kontrak karya kan. Kontrak karya itu bayar pajaknya harus lebih tinggi, tapi mereka dibebaskan dari ketentuan-ketentuan yang merugikan mereka di kemudian hari. Nah, jadi kemudian yang terakhir, bahkan kalau mereka mengolah sebagian dari produksi mereka untuk menghasilkan apapun, misalnya gasifikasi batubara, bayar royaltinya 0%. Jadi tatkala mereka di-call untuk menyisihkan rezeki non-blok mereka itu untuk rakyat, untuk menegakkan Undang Dasar 45, mereka cenderung menolak. Mereka mau bebas untuk kepentingan mereka, tapi negara menerapkan otoritasnya, mereka menolak gitu. Jadi seenak udahnya sendiri. Ya contohnya kasus snack di Garuda itu, kata Erick Thohir, ya ini mekanisme pasar bebas katanya. Kalau penjual ingin sebebas-bebasnya, tapi nggak mau diatur sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kan mereka mau enaknya sendiri. Oleh karena itu, inilah momen untuk menegakkan kedaulatan rakyat, menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Ayo ditegakkan ini mekanisme untuk redistribusinya yang sudah ada untuk kasus sawit, gitu ya. Jadi dengan begitu pemerintah dapat pemasukan sekitar 100 triliun begitu, plus nanti BLU-nya ya, bukan untuk cawe-cawe PLN bukan. Untuk BLU-nya ini bisa sebagian buat PLN, tapi menurut saya lebih bagus PLN-nya dapat subsidi dari negara lewat APBN. Jadi mekanismenya transparan ya. Transparan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi kan ini 1 sen pun APBN ini harus persetujuan rakyat dan dipertanggungjawabkan secara politik. Jadi menurut saya
ada pendapatan dari pajak ekspor yang ke APBN 100, ya ada subsidi 25 triliun. It's okay kan? BLU itu jangan diutak-atik untuk PLN lagi karena mekanismenya bahaya. BLU itu untuk menampung, ada satu lagi pungutan batubara untuk memajukan energi terbarukan. Sehingga kita nggak ngemis-ngemis, oh kita bisa menurunkan emisi 40% kalau dibantu oleh luar negeri. Gimana sih? Si perusahaan batubara itu bisa memperoleh dana itu kalau dia mengembangkan renewable energy, misalnya katakanlah DME itu ya, kalau mau dipaksakan, jadi tidak dari APBN. Ya menurut saya sih karena tidak ada sanksi yang tegas kalau melanggar. Ya ini harga sedang bagus, ya saya punya kesempatan untuk untung besar, kenapa saya jual $70? Jadi kalaupun saya dikenakan sanksi, dendanya berapa ya? Cuma 1/5 atau 1/10 dari windfall yang saya dapatkan. Nah oleh karena itu janganlah menggunakan instrumen-instrumen seperti itu. Yang paling sederhana instrumennya yang lukunya kecil. Nah yang lukunya kecil apa? Ya setiap batu bara yang sudah dikapalkan nggak boleh berlayar itu kapal sebelum bayar pajak ekspor. Sederhana, instrumennya sudah ada, tidak perlu lagi seperti misalnya HPM untuk nikel, ada Satgas HPM lah. Jadi bikin ribet, bikin simple sesedikit mungkin, cawe-cawe muncul. Ya jangan ada, harga BA jangan ada. Tapi pajak ekspornya 50%. Mampus dia. Kalau pajak ekspornya 50%, harga batu bara di dalam negeri tinggal $60. Jadi jangan mau digeletak oleh mereka. Oke silahkan. Mau mekanisme pasar bebas. Silahkan. Mau Erick Thohir pasar bebas. Bebas silahkan. Mau harga internasional. Silahkan. Nah nanti harga batu bara turun ke $20. Dia tidak ada mekanisme untuk kompensasi ya. Mengemis satu demi satu minta beli oleh PLN. Ingat ini kan sesaat. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ketamakannya seperti ini, negara bisa hitung-hitungan dengan mudah ya. Pokoknya saya nggak mau manfaat terbesar batu bara ini untuk rakyat Indonesia. Kalau mereka nggak mau juga, jangan perpanjang izin TKP 2B-nya. Ada 2 tahun ini yang akan berakhir. 1 bulan April, saya lupa nama perusahaannya. 1 lagi Adaro bulan Oktober. Arutmin kalau saya tidak salah 31 Desember tahun lalu. Ada yang tahun 2020 juga yang perpanjangannya bersamaan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja hari yang sama. Nah itu juga ada deal kan, tentu saja. Oke, kamu perpanjang ya, tapi kamu ngalah ya, jangan ketua umum Kadin gitu. Kan ada begini-begini lah ya. Ini kan model cawe-cawe seperti ini yang harus kita tertibkan. Jadi buatlah kebijakan yang tidak membuka ruang bagi cawe-cawe gitu, bagi dispute. Pertama, bisa diserahkan kembali ke pemerintah, pemerintahnya memberikan ke BUMN atau memberikan ke PLN batubara supaya terintegrasi kalau tidak dibubarkan. Bisa juga, rakyat harus menikmati setiap windfall, maka saya akan minta 50% sahamnya milik negara. Sehingga kalau windfall, negara juga dapat 50%. Sangat fair. Saya rasa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, kecuali oleh pengusaha-pengusaha yang tamak, yang menikmati segala fasilitas selama ini tanpa mau memberikan
kesetaraan dalam hal benefit itu. Jadi ini momentum. Jadi sebetulnya posisi pengusaha batubara lemah, ya. Berraukol 2025 masih cukup lama lah gitu ya. Tapi mulai sekarang di-warning, tegakkanlah kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintahan ya, bertanggung jawab ya, dengan macam-macam trik pengusaha lah ya. Dan mereka tidak pernah puas. Jadi apalagi yang bisa saya jarah nih, royalti. Nah, jadi saya bikin proposal kepada negara supaya bisa diperpanjang. Nih saya mau bikin DME, mau saya olah. Walaupun yang diolah itu cuma 20% dari kapasitas produksi mereka, tapi mereka dapat royalti 0% buat semua. Kan ini praktek-praktek sebenarnya ini nggak benar. Jadi saatnya menegakkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu. Nah, karena kita tahu banyak sekali konflik kepentingan, maka pejabat yang memiliki langsung atau tidak langsung bisnis batubara tidak boleh diajak berunding dan mengambil keputusan. Itu harus bersih dari kepentingan. Yang secara tidak langsung Erlangga Hartarto juga kemungkinan besar ada begitu ya. Apalagi banyak sebetulnya yang terafiliasi dengan itu. Maka Pak Jokowi harus gimana lagi, Pak Busri Mulyani misalnya, Pak Mahfud MD misalnya gitu ya. Kemudian misalnya wamennya bisa Pak Tito, Pak Saala masuk situ gitu ya. Pastikan mereka dalam merumuskan keputusan. Kalau sekarang kan udah jelas. Setiap menteri bicara di publik berbeda-beda. Pak Tasrif kalau tidak ada kepentingan dicek dulu, silahkan masuk gitu. Kalau sekarang kan Pak Tasrif dengan anak buahnya bikin kebijakan intervensi. Ingat, Menko itu adalah menteri koordinator. Dia tidak boleh memutuskan, tidak ada namanya SK Menko setahu saya ya. Dia memuluskan SK-SK yang ada di kementerian teknisnya gitu. Jadi tugas Menko itu bukan mengambil alih, koordinasikan supaya tidak ada lagi di publik yang bertolak belakang. Ini kan yang paling bertanggung jawab untuk untuk ini kan Kementerian SDM. Kementerian SDM udah melarang. Dan tidak mungkin Kementerian SDM itu ujuk-ujuk melarang, dan mungkin pasti presidennya tahu. Ya, tidak mungkin mereka berani untuk tiba-tiba melarang, itu tidak mungkin. Itu bukan tipe birokrasi di kita. Nah, jadi kan ini menunjukkan ada yang nggak beres dalam dunia batubara kita. Oke, batubara untuk PLN kurang, kemudian dilarang untuk saya tuh sangat menentang model kebijakan seperti ini. Saya sangat menentang. Itu menciptakan ketidakpastian, presiden buruk, tidak dipercaya oleh pembeli kapok. Saya rasanya pembeli-pembeli kita udah cari alternatif di tempat lain ya. Tapi batubaranya susah cari karena Australia, Indonesia yang ekspor kita nomor 2, Australia nomor 1 kan. Nah, jadi reputasi, harga diri, dan terlepas dari siapa mereka, termasuk pengusaha batubara, kita harus lindungi mereka dari ketidakpastian usaha. Penyebabnya kan pemerintah kan, ya barangkali ada ketentuan cost measure itu kan, tapi kan ya praktek yang tidak benar lah. Pokoknya dunia usaha itu paling benci dengan ketidakpastian. Bagaimana perencanaan? Kapal sudah datang, tidak bisa berlayar, harus bayar lagi. Dan negara rugi, negara tidak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Semua rugi. Biasanya kan kebijakan itu merugikan pihak tertentu, menguntungkan pihak lain. Kalau ini semua rugi, kan berarti kebijakannya sangat jelek.